Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maria Ulfa dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Universitas Syakuala. Di sini saya ingin menjelaskan pengaruh perubahan iklim terhadap produktivitas primer. Iklim merupakan kombinasi dari berbagai kondisi cuaca harian atau cuaca yang disebut cuaca rata-rata. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dari pola cuaca di suatu wilayah atau biasa sering dikaitkan dengan pemanasan global. Sedangkan pemanasan global mengacu pada fenomena meningkatnya suhu rata-rata global dekat permukaan bumi. Produktivitas primer adalah kecepatan organisme autotrof sebagai produsen mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk organik. Hanya sebagian kecil energi cahaya yang dapat diserap oleh produsen. Produktivitas primer berbeda di setiap ekosistem. Yang terbesar terdapat di hutan hujan tropis dan hutan bakau. Seluruh bagian organik yang dihasilkan dari proses fotosintesis pada organisme fotoautotrof disebut produktivitas primer kotor atau PPK. Lebih kurang 20% dari PPK yang digunakan oleh organisme fotoautotrof untuk respirasi tumbuh dan berkembang. Sisa PPK yang baru disimpan dikenal sebagai produktivitas primer bersih atau PPB. Biomasa organisme autotrof atau produsen diperkirakan mencapai 50 sampai dengan 90% dari seluruh bahan organik hasil fotosintesis. Hal ini menunjukkan simpanan energi kimia yang dapat ditransfer ke trofik selanjutnya melalui hubungan makan dan dimakan dalam ekosistem. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas primer yaitu suhu, cahaya, air, curah hujan, kelembapan, nutrien, tanah, dan herbivora. Sebagai contoh, di sini saya ingin menjelaskan tentang pengaruh perubahan iklim terhadap produktivitas primer di Laut Jawa. Pemanasan global dan perubahan iklim mempengaruhi keseimbangan ekosistem di seluruh dunia, termasuk ekosistem laut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji respon ekosistem di Laut Jawa karena perubahan suhu berdasarkan skenario Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC. Model yang digunakan adalah model numerik, gabungan hidrodinamika dan biogeokimia, 3 dimensi yang dikembangkan Koropitan dan Ikeda dengan modifikasi Epley. Data suhu didapat dari ASEAN Pacific Data Research Center. Untuk suhu historis rata-rata dari 1850 sampai dengan 2005. Dari skenario IPCC RCP 8,5 2050, penelitian ini menganalisis hanya pada satu titik di bagian tengah Laut Jawa untuk mengurangi dampak pengaruh antropogenik dari masukan daratan. Laju pertumbuhan spesifik fitoplankton, laju pemasangan spesifik zooplankton, dan produktivitas primer skenario RCP 8,5 pada tahun 2050 memiliki nilai 25 sampai dengan 27% lebih tinggi dibandingkan dengan skenario historis. Hal tersebut disebabkan kenaikan suhu sebesar 2 derajat Celcius dari 29 menjadi 31 derajat Celcius. Dan sesuai dengan histori Epley terhadap teori Epley adalah hasil model dari penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hisoka dan Yamanaka. Hasil dari Hisoka dan Yamanaka menunjukkan laju pertumbuhan spesifik fitoplankton, laju pemangsaan spesifik zooplankton menurun, sedangkan produktivitas primer meningkat. Sementara dari penelitian ini semua komponen tersebut mengalami kenaikan. Jadi kesimpulannya perubahan iklim memang sangat berpengaruh terhadap produktivitas primer karena produktivitas primer merupakan kecepatan untuk mengubah energi matahari. Nah, energi matahari tersebut
berketergantungan dengan iklim. Jika iklim ubah, maka si produsen pada produktivitas primer tersebut akan kesulitan mengubah energi matahari menjadi energi kimia dalam bentuk organik. Nah, sekian dari hasil diskusi saya. Bukan diskusi sih.